sekolah minggu. Senang sekali pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu. Kami kakak-kakak dari GKPB Jemaat GNS senang sekali boleh menjumpai kalian semua. Kami percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat. Nah, pagi ini Kak Tina tidak sendirian. Kak Tina ditemani oleh Kakak Tribudi. Hai adik-adik. Dan juga ada Kakak Peter. Halo. Nah, adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Tina mau mengajak kita semua untuk berdoa. Ya, adik-adik yang di rumah, kita ambil sikap doa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini karena Tuhan sudah boleh memelihara kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun kami boleh ada. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Mari Engkau kiranya memberkati setiap kami, adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya tangan pengasihan Tuhan senantiasa boleh memelihara, memberikan damai sejahtera dan sukacita buat adik-adik kami Bapa. Terima kasih kakak-kakak yang akan mengajar di hari ini. Engkau juga kiranya memperlengkapi setiap kami, sehingga apa yang disampaikan pada hari ini Bapa, itu boleh menjadi berkat buat adik-adik kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Haleluya, amin. Luar biasa ya. Nah, Kak Tina mau menyambut kalian semua yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Happy Yaya, Happy Yeye. Shalom adik-adik, kita mau kembali mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Karya mau ajak adik-adik untuk kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami bersama mau kembali belajar dari firman Tuhan. Kiranya Bapa menolong setiap kami, agar kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar firman, cerita yang akan bersama kami renungkan dan dengarkan pada pagi hari ini, boleh kami simpan dalam hati dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, minggu ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Yosua. Jadi bacaan Alkitab yang akan kita baca hari ini terambil dari Yosua pasal 1. Karena bacaannya terlalu panjang, Karya tidak akan bacakan ceritanya ya. Tapi nanti kita mau belajar beberapa hal penting, hal baik yang bisa kita pelajari dari tokoh yang bernama Yosua. Ya adik-adik, apakah adik-adik tahu tokoh yang bernama Yosua itu siapa? Mungkin adik-adik lebih kenal dengan tokoh yang bernama Musa. Ada banyak ya cerita tentang Musa. Musa adalah seorang tokoh yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang telah Tuhan janjikan. Nah, tetapi Nabi Musa tidak bisa menghantarkan bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Sehingga harus ada seorang pengganti yang menggantikan Nabi Musa. Siapa itu? Yosua orangnya. Jadi Yosua adalah pengganti dari Nabi Musa yang pada akhirnya membawa bangsa Israel masuk dalam tanah Kanaan. Nah, apa yang mau kita pelajari pada pagi hari ini adalah kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan itu menepati janji-janji. Nah, kalau adik-adik ingat, di bagian awal Tuhan memberikan janji kepada nenek moyang daripada bangsa Israel, kepada bapak-bapak leluhur bangsa Israel. Ada 3 orang bapak leluhur bangsa Israel yang terkenal ya adik-adik, yaitu ada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kepada 3 bapak leluhur ini Tuhan memberikan janji bahwa nanti melalui mereka akan ada sebuah bangsa yang begitu besar jumlahnya. Dan bangsa yang besar ini nanti kelak akan Tuhan tuntun untuk masuk ke sebuah tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Janji itu dibuat jauh sekali, sudah bertahun-tahun yang lalu. Tapi kemudian akhirnya tergenapi juga atas bangsa Israel. Nah, hal pertama yang kita mau pelajari dari kisah ini adalah ketika Tuhan berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel, kepada 3 orang laki-laki tadi ya, Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Tuhan ternyata menepati janjinya. Nah, buktinya apa? Nah, Karya mau ajak adik-adik untuk kita lihat ya. Buktinya itu ada di Yosua pasal 1 ayat yang kedua. Karya akan bacakan ya. Yosua pasal 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Nah, dari sini sudah kelihatan dengan sangat jelas ya, bahwa janji Tuhan kepada bapa leluhur bangsa Israel akhirnya sebentar lagi akan digenapi. Mereka tinggal selangkah lagi, mereka hanya perlu menyeberangi sungai Yordan, mereka akan sampai di tanah Kanaan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan memberikan janji, Dia akan menepati janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada kita, umat manusia ya. Jadi ketika Tuhan berjanji, pasti Tuhan akan menepati janjinya. Nah, di dalam masa ketika Tuhan berjanji sampai Tuhan menepati janjinya, seperti tadi yang sudah Karya bilang, pada situasi, pada kasus, pada diri bangsa Israel, dari janji sampai penggenapannya butuh waktu yang sangat lama. Adik-adik kan juga tahu ya bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke Kanaan saja sudah 40 tahun. Nah, apalagi ketika janji itu disampaikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, itu sudah jauh lebih lama lagi. Nah, di dalam masa-masa dari ketika Tuhan mengucapkan janji sampai menggenapi janjinya, lalu apa yang terjadi? Apakah Tuhan lupain gitu aja? Mungkin Tuhan lupa ya, makanya baru digenapinya setelah sekian lama. Tidak adik-adik, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya, dan Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Jadi kenapa perlu waktu yang lama? Ya karena Tuhan punya cara tersendiri untuk menepati janji-janjinya.
Ya, jadi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyertai orang yang kepadanya Tuhan berikan janji. Kepada bangsa Israel kita melihat begitu banyak penyertaan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu adik-adik sudah belajar ya, bahwa ketika dalam perjalanan dari Mesir sampai ke Kanaan saja ada begitu banyak penyertaan Tuhan. Entah itu melalui mana, entah itu melalui air yang Tuhan sediakan, dan melalui tiang awan dan tiang api ada banyak penyertaan Tuhan. Nah, itu cara Tuhan untuk tetap mengingatkan kepada umat pilihannya bahwa aku ingat sama janjiku dan aku akan menepatinya suatu saat nanti. Nah, jadi dari kisah ini Karya mau ajak lagi adik-adik melihat dari ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupku. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Seperti aku menyertai Musa, kata Tuhan, aku akan menyertai engkau, hai Yosua. Jadi engkau jangan takut untuk membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Jadi pesannya Tuhan jelas ya adik-adik, bahwa Tuhan akan menyertai sampai janjinya tergenapi. Nah, sekarang dalam kehidupan adik-adik, kira-kira Tuhan punya janji apa ya atas kehidupan kita? Pasti ada banyak ya janji Tuhan. Tuhan berjanji akan memberikan hidup kekal atas kita. Tuhan berjanji akan selalu menjaga menyertai kita juga, memberikan kita berkat yang cukup setiap hari. Tuhan berjanji juga akan menyertai adik-adik di dalam sekolah, di dalam kehidupan pertemanan, di dalam kehidupan keluarga. Tuhan punya janji atas adik-adik. Nah, kalau Tuhan janji akan menjaga menyertai saya, memberikan saya kesehatan, kok saya dikasih sakit? Tuhan berarti ingkar janji dong? Tidak ya adik-adik, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika adik-adik merasakan sakit, mungkin adik-adik merasa, Tuhan kenapa saya harus sakit? Tuhan kenapa Tuhan tinggalkan saya? Tetapi kalau adik-adik mengingat lagi, ketika adik-adik jatuh sakit, ketika adik-adik mengalami kelemahan tubuh, kemudian adik-adik dikuatkan melalui segala sakit penyakit itu sampai pada akhirnya sembuh. Nah, di situ kita melihat penyertaan Tuhan. Walaupun adik-adik lemah tubuh, tapi adik-adik tetap dipelihara oleh Tuhan. Sampai pada akhirnya adik-adik mengalami kembali kesembuhan dan mengalami kembali tubuh yang sehat. Di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan memegang janjinya. Hal yang lain, nah nanti adik-adik bisa mengeksplor ya, apa ya janji Tuhan yang spesifik. Mungkin yang Karya sebutkan terlalu umum, tentang kesehatan, tentang keselamatan, tentang berkat, cukup ya makanan minuman. Nanti adik-adik silahkan ya dengan papa mama di rumah mencoba mencari tahu janji Tuhan yang spesifik, janji Tuhan yang lebih khusus untuk diri saya apa. Nanti teman Karya akan membantu adik-adik ya. Nanti adik-adik akan membuat aktivitas. Nanti adik-adik silahkan melakukan aktivitas itu ya. Nanti teman Karya, nanti Kak Jen akan memandu adik-adik ya. Jadi pesan dari cerita hari ini adalah adik-adik harus ingat bahwa Tuhan selalu memegang janjinya. Tuhan gak pernah lupa sama janjinya atas kita. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dan kalau Tuhan lama banget menepati janjinya, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik sendirian. Tuhan pasti akan menyertai adik-adik. Sama seperti Tuhan menyertai Yosua seperti dalam pembelajaran kita. Nah, adik-adik, di sini Kak Jen akan memandukan adik-adik untuk membuat suatu aktivitas. Tadi di firman Tuhan Kak Arya bilang apa saja janji-janji Tuhan yang adik-adik rasakan dalam hidup adik-adik. Nah, di sini sekarang Kak Jen mau memandukan kalian untuk membuat aktivitas ini. Aktivitas ini ada di sebelah kirinya Kak Jen ya. Jadi ada gambar awan dan juga ada garis-garis seperti pelangi itu. Nah, di dalam gambar awan itu adik-adik nanti buat ayat hafalannya, kemudian di garis-garis pelangi itu buat janji-janji Tuhannya yang adik-adik rasakan. Nah, untuk alat dan bahannya
bahan-bahannya itu adik-adik bisa menyediakan kertas, HVS, ataupun nanti kalau misalnya kalian cuma punya buku tulis nggak apa-apa. Kemudian kan itu ada warna-warni ya adik-adik ya. Walaupun misalnya nanti adik-adik di rumah tidak punya kertas origami yang berwarna-warni, adik-adik bisa mewarnai sendiri asalkan tulisannya itu nanti bisa terbaca. Itu ya adik-adik menyesuaikan saja di rumah, jangan dipaksakan kalau tidak punya. Nah, nanti juga kalian perlu tali. Tali itu nanti kalian tempelkan untuk digantung. Aktivitas ini kalian bisa gantung di depan pintu ataupun dimanapun kalian mau gantung itu, supaya kalian juga sebagai pengingat kalian, oh iya ini janji-janji Tuhan ya dalam hidup saya yang sudah terjadi, ataupun misalnya kalian nanti mengaminkan itu, begitu ya adik-adik ya. Nah, untuk ayat hafalannya terdapat di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9b yang berbunyi demikian: kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Adik-adik buat aktivitasnya sebagus mungkin, sekreatif mungkin, supaya nanti adik-adik lihat, oh iya ini bagus, terus ini berisi janji-janji Tuhan. Terus pasti kalian bakal ingat itu ketika kalian melihat itu. Pasti kalian senang ketika aktivitas itu bagus dan indah. Terima kasih. Nah, adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan menepati janjinya kepada bangsa Israel melalui Yosua. Nah, sekarang Kak Tina dan Kak Tribudi kita mau menyanyi Joshua, Joshua. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ngajarin kalian nih untuk berdoa lagi. Tapi sebelumnya kalian ambil sikap berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dapat dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini mampu menjadi sumber pedoman bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi kami, kiranya kami mampu menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan kami, agar kami bisa menjadi pelayan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Kau memberkati para pemerintah dari yang tertinggi hingga yang terendah dalam menjalani pemerintahannya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi sekolah kami, bagi pendidikan kami, agar kami melaksanakan pendidikan kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi kakak-kakak guru sekolah minggu ya Tuhan dalam pelayanan mereka, kiranya Kau selalu menyertai mereka dan memberkati mereka agar pelayanan yang mereka lakukan berjalan dengan baik. Kami
Juga berdoa Tuhan Yesus bagi orang tua kami dan saudara kami. Kiranya Kau selalu menjaga mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan yang mereka lalui. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami akan menutup ibadah singkat kami. Kiranya Kau selalu menuntun dan menyertai kami dalam kegiatan yang akan kami lakukan selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.